Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara di mana saja berada. Sebuah sukacita tersendiri pada saat ini kita kembali bersama-sama akan mengikuti rangkaian doa keluarga. Namun sebelumnya kita akan hampiri hadirat Tuhan di dalam doa dan mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang penuh kasih yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur oleh karena Tuhan boleh hadirkan kami kembali di dalam kehidupan yang baru. Sebelum kami mengawali segala sesuatunya ya Tuhan, biarlah kami datang menghampiri hadirat Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Supaya apa yang kami lakukan boleh menjadi pegangan di dalam kami menjalani kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini agar seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-31. Amsal 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31 saya akan bacakan buat kita semua. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah keluargaku, saluran berkatku. Kalau kita menyaksikan tayangan di sosial media, maka ada begitu banyak atau di sekitar masyarakat kita ternyata masih ada begitu banyak orang-orang yang dengan segala kekurangan dan kelemahannya masih mau memberi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bahkan mungkin pada saat itu seseorang meminta kepada orang yang ditujunya dengan maksud untuk menguji, sekedar menguji. Tetapi tanpa dia diketahui. Tapi ternyata dia memberikan apa yang diminta sekalipun tahu bahwa orang tersebut sangat kekurangan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ternyata di tengah masyarakat kita masih ada begitu banyak orang-orang yang hidup dengan keterbatasan, hidup dengan serba kekurangan, bahkan di tengah keluarga mereka masih harus berjuang mati-matian untuk memperoleh kebutuhan hidupnya dan boleh dikatakan kurang begitu. Tetapi ternyata ketika mereka dimintakan sesuatu atau mereka ada orang yang datang kepadanya dan meminta pertolongan dan minta sesuatu kepadanya, maka dengan lapang dada atau dengan mudahnya dia bisa memberikan yang diminta walaupun tahu bahwa pada saat itu sebenarnya dia sangat membutuhkan sekali apa yang dia harapkan untuk dia dapatkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mau menunjukkan bahwa ternyata ketika orang memberikan sesuatu bukan semata-mata karena ia memiliki sesuatu yang cukup atau berlimpah lalu dapat memberikan kepada orang lain, tetapi bagaimana orang tersebut tergerak untuk memberikan kepada orang lain walaupun dia merasa kekurangan. Nah, tema renungan kita adalah keluargaku, saluran berkatku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah terfikir bahwa di dalam kehidupan kita di rumah tangga atau di keluarga kita, seringkali kita berfokus kepada apa yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan ini untuk keluarga kita. Atau juga kita berharap ada orang-orang lain di
di luar rumah tangga kita memberikan kepada kita untuk kehidupan keluarga kita, tanpa kita mau berusaha sebenarnya untuk memberikan kepada orang lain, atau apa yang bisa keluarga berikan kepada orang lain, walaupun kita pada saat itu tengah berjuang atau tengah berusaha memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Nah, dalam bacaan kita Amsal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 31, di situ dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini mengingatkan kepada kita, artinya ketika orang memberikan atau keluarga kita memberikan sesuatu kepada orang lain, atau keluarga-keluarga di luar dari keluarga kita, maka sebenarnya ia juga akan mendapatkan, akan diberikan sesuatu, entah dari mana. Yang pasti ayat ini mau mengingatkan bahwa siapa yang memberi, ia akan mendapatkan berkat. Jadi semakin banyak ia memberi, malah semakin banyak ia mendapatkan berkat. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dan ayat-ayat selanjutnya yang mengingatkan kepada kita semua sebagai keluarga, betapa kekayaan tidak serta-merta menjadikan orang mampu memberikan sesuatu kepada orang lain. Keluarga kita kepada keluarga yang lain. Tetapi bagaimana orang tersebut atau keluarga, anggota keluarga, dan kita sebagai keluarga mau tergerak memberikan kepada keluarga-keluarga lain yang membutuhkan. Dan ketika firman Tuhan kita gumuli terus-menerus, sungguhnya seringkali kita mendapat teguran, mendapat ingatan bahwa bagaimana kita dituntut untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, walaupun mungkin pada saat itu keluarga kita tengah dilanda kesusahan, dilanda masalah, perjuangan yang cukup berat, dan kita lupa bahwa sesungguhnya ketika di tengah-tengah kekurangan, ketidakberdayaan, di tengah-tengah kesulitan dan masalah, sebenarnya kalau kita mau berfokus pada apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, maka sungguhnya kita mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk memberikan kepada orang lain. Tema keluargaku menjadi saluran berkatku, kiranya ini juga menjadi sebuah kerinduan, juga menjadi sebuah tantangan, tapi juga membuat kita memicu untuk terus berusaha, memacu kita untuk terus berjuang, tidak hanya fokus pada keluarga kita, tapi juga bisa berbagi kepada keluarga-keluarga yang ada di luar dari anggota atau di luar keluarga kita. Memang kita tidak bisa mengabaikan apa yang menjadi pergumulan, persoalan, masalah di tengah keluarga kita. Karena seringkali ada orang yang mengatakan, bagaimana saya bisa memberi, bisa peduli kepada keluarga lain, kepada orang lain, sementara ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak persoalan di tengah keluarga saya yang harus saya selesaikan, yang harus kami upayakan untuk penyelesaiannya, sehingga kami tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, bahkan tidak punya daya dan kemampuan untuk peduli atau berbagi kepada orang lain. Bahkan mungkin juga kita berpikir bahwa ketika masalah saya sedang terjadi, ketika pergumulan di tengah keluarga sedang terjadi, ternyata keluarga-keluarga lain di luar sana, walaupun tahu, ternyata tidak membantu dan tidak menolong keluarga kami. Bagaimana kami harus menolong keluarga lain atau peduli kepada orang lain? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika sekali lagi kita ingat bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita dan memampukan kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, maka sesungguhnya kita diingatkan bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa dilakukan ketika kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu peduli kepada orang lain di luar keluarga kita. Dan di ayat yang ke-29 juga sangat menarik. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang yang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita sebagai anggota keluarga juga
ternyata menjadi sumber kekacauan atau kita merusak rumah tangga atau keluarga kita, maka ia akan tidak mendapat apa-apa. Ia akan bahwa apa yang ia lakukan sebenarnya menjadi hal yang sia-sia. Bahkan juga mengakibatkan hal yang sangat tidak menyenangkan buat keluarga. Bagaimana orang yang ternyata hanya mengacaukan atau merusak rumah tangganya sendiri, keluarganya sendiri, untuk bisa memberi dan juga peduli kepada orang lain. Pada dirinya sendiri saja dia tidak bisa dan tidak mampu untuk mengendalikan diri, apalagi untuk peduli kepada orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, yakinlah, dan percayalah bahwa ketika kita dihadirkan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah anggota keluarga yang kita cintai, rumah tangga kita, maka bersyukurlah bahwa Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah keluarga kita, dan ciptakan dan upayakan dan bentuk keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul diberkati oleh Tuhan, yang betul-betul percaya dan menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, sehingga kita mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Keluargaku, saluran berkatku untuk orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan tentu saja memampukan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa permohonan kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengucap syukur dan terima kasih, oleh karena firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan sudah menempatkan kami di tengah keluarga kami, dan biarlah kami boleh mencintai keluarga kami dengan sepenuh hati, apapun yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Bahkan kami juga dimampukan untuk menjadi bersama dengan keluarga kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami terus untuk berlaku dan menjadi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami bersama dengan anggota keluarga kami tercinta. Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dan bertambah usia, dan Tuhan berkati akan saudara-saudara kami ini dalam diri Saudara Calvin Sianto, Jenis Ardelia, Rian Cornelius Gani, Jessica Atalia Marintan, Rita Berlina Reformina, Karissa Pujiantitan, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini ya Tuhan, agar mereka terus mengucap syukur dengan berkat yang sudah Tuhan berikan, dan biarlah Engkau juga memberkati setiap karya, pekerjaan, dan apapun yang sedang diusahakan dan diupayakan. Dan juga Engkau memberkati harapan dan cita-cita yang mereka harapkan di dalam kehidupan ini. Kami juga mau berdoa Tuhan agar mereka juga terus dimampukan menjadi alat dan saluran berkat-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang saat ini tengah berduka, yang saat ini tengah menderita, dan saat ini tengah mengalami pergumulan dan permasalahan. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Bersama dengan orang-orang kekasih mereka di tengah kehidupan mereka, biarlah Tuhan pakai menjadi sarana untuk mereka boleh menolong saudara-saudara kami ini yang tengah mengalami duka cita, mengalami pergumulan dan persoalan. Dan biarlah Engkau juga memberkati kami semua untuk boleh menjadi alat bagi orang-orang yang tengah membutuhkan pertolongan, penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan sendiri dan memampukan kami semua. Pada saat ini juga Tuhan, kami terus berdoa buat anak-anak kami yang masih menempuh studi mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap apa yang sedang mereka kerjakan, mereka lakukan, kewajiban mereka untuk mereka pun
boleh mengikutinya dengan baik, dan Engkau berkati proses belajar mengajar yang berlangsung baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan pada akhirnya anak-anak kami boleh mencapai apa yang mereka cita-citakan. Berikan kesehatan kepada mereka, berikan sukacita ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, baik sebagai pelajar, mahasiswa, bahkan juga para pekerja, baik di instansi maupun di tempat-tempat yang lain, agar mereka boleh sungguh-sungguh mengucap syukur dengan kesempatan yang mereka boleh dapatkan. Kami juga mau berdoa Tuhan bersama saudara-saudara kami yang saat ini masih terus berjuang untuk berusaha, memulai usaha baru, mencari pekerjaan yang baru, lalu mencari pasangan, menantikan keturunan, dan harapan-harapan lain yang sedang mereka perjuangkan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dan terus memberikan kekuatan serta semangat untuk mereka boleh terus berusaha dan tetap mengandalkan kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami, khususnya pada saat ini di mana cuaca sudah mulai turun hujan, dan kami juga mendengar ada banyak penyakit yang muncul, khususnya gagal ginjal bagi anak-anak. Biarlah Tuhan, kami boleh mewaspadai terus-menerus dan tetap siaga dan tetap menjaga kesehatan kami dengan pola makan dan pola gaya hidup kami, agar tetap kami boleh sehat dan kami juga boleh menjaga saudara-saudara kami dengan kesehatan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya tidak ada yang bisa kami lakukan tanpa dukungan dan pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan, di dalam Yesus kami naikkan doa ini. Amin.